Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk simadu. Oke bosku, untuk sore hari ini kita ada di lahan basah dan aktivitas kita adalah pemangkasan ranting pasca panen. Oke, di video singkat ini bos, kita akan bahas manfaat dari pangkas ranting dan juga cara pangkas ranting yang baik itu seperti apa. Untuk itu simak terus video ini awal sampai akhir, jangan di skip bos. Oke bos, pangkas ranting adalah bagian daripada peremajaan pohon ya. Dan pangkas ranting memang baiknya kita lakukan di akhir-akhir atau di waktu pasca panen, ketika buahnya sudah kita panen ya, hampir 100%, baru kita pangkas ranting. Nah, banyak sekali teman-teman kemarin yang baik di video ataupun secara langsung ya, pangkas ranting itu sebenarnya baiknya seperti apa gitu. Nah, ini kita akan bagikan tips ya, cara kita pribadi untuk pangkas ranting itu seperti apa. Jadi pangkas ranting ini kita lakukan agenda tahunan ya, 1 tahun sekali di pasca panen. Nah, seperti ini bos contohnya yang belum kita pangkas. Nah, manfaat daripada pangkas ranting itu salah satunya yang pertama adalah itu tadi ya, peremajaan pohon, supaya ranting-ranting yang sudah tidak produktif ataupun ranting-ranting yang kering itu kita buang dan juga akan diganti dengan tunas-tunas muda seperti itu. Nah, manfaat yang kedua adalah agar supaya perawatan kita itu lebih mudah. Dalam artian ketika kita lakukan penyemprotan itu bisa tuntas ya, terkena di sela-sela dalam. Jadi kalau memang ranting kecil-kecil di ruas dalam itu banyak seperti ini, nah otomatis kita lakukan penyemprotan itu tidak bisa tuntas gitu ya, tidak bisa merata pestisida yang kita berikan. Nah, akibatnya ketika musim hujan itu ya, biasanya kalau musim hujan itu kan udara lembab, jadi tanaman kita rawan terserang penyakit. Dan di ruas-ruas dalam yang rimbun itu memang akan menjadi sarang hama dan penyakit juga kalau tidak kita lakukan pangkas ranting gitu bos. Dan manfaat selanjutnya untuk pangkas ranting adalah supaya nutrisi seperti pupuk yang kita berikan itu lebih tepat sasaran. Jadi tidak belok-belok ke ranting-ranting yang tidak produktif gitu ya. Seperti ranting-ranting seperti ini. Nah, supaya nutrisinya tidak belok ke sini dan juga fokus ke daun atas atau ke bunga dan juga buah-buahnya gitu. Nah, seperti ini bos yang belum kita pangkas. Nah, contohnya yang sudah kita pangkas seperti ini. Nah, ini sangat ini bos ya, pangkas ranting kita sangat bersih sekali di ruas dalam. Nah, kalau gini nanti kita penyemprotan bisa tuntas ya, apalagi kalau teman-teman itu tanaman jeruknya jaraknya sangat dekat atau tidak memenuhi standar. Nah, seperti ini bos ya, kita ini pakai jaraknya terlalu dekat, memang menyesuaikan petak lahan. 3x3 ini umur kisaran hampir 7 tahun ya. Ini sudah tempuk ya, kanopinya antara batang satu dan lainnya sudah bertemu. Jadi kalau tidak kita kurangi ranting-rantingnya, bahaya bos. Nah, tanaman jeruk yang tidak dipangkas ranting itu biasanya efeknya itu buahnya biasanya tidak terlalu besar. Nah, jadi pangkas ranting ini salah satu strategi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas buah tanaman jeruk kita ya gitu. Biasanya kalau tidak dipangkas ranting buahnya kecil-kecil, daunnya juga tidak bisa lebar gitu bos. Nah, ini yang belum kita pangkas, rimbun sekali ya. Nah, itu yang sudah kita pangkas seperti ini.
Nah, teman-teman jangan khawatir, ini nanti pasti ada gantinya. Ketika kita pangkas ranting seperti ini, pasti dia akan tumbuh tunas lagi. Nah, ini kalau dari kejauhan bos, masih terlihat rimbun ya. Tapi kalau kita masuk ke ruas dalam seperti ini, nah mantap bos ya. Oke, kita akan contohkan sedikit ya cara kita pangkas ranting seperti apa, dan ranting-ranting yang dibuang itu seperti apa gitu bos. Oke teman-teman, nah, untuk pangkas ranting itu ranting-ranting atau batang mana aja yang harus kita buang ya. Yang pertama adalah batang atau ranting yang sekiranya mengganggu perawatan kita, seperti ranting yang terlalu pendek ya. Terlalu pendek itu mengganggu perawatan kita, baik ketika pemupukan atau penyemprotan atau perawatan-perawatan yang lain. Nah, itu pun memang kalau dibiarkan dia tetap berbuah bos, tetap berbuah, tetapi karena dia dekat dengan tanah, buahnya nanti ujung-ujungnya akan gini bos, akan mendekat ya. Ketika buahnya lebat, nah dia karena buahnya berat, kemudian dia dekat dengan tanah, nah otomatis rata-rata itu buahnya rotok karena kelembaban udara gitu. Jadi alat kita tetap gunting ya, gunting. Kemudian kalau memang rantingnya terlalu besar ya kita pakai gergaji seperti ranting seperti ini bos. Nah seperti ini karena dekat dengan tanah. Kemarin belum sempat kita potong karena memang buahnya banyak, jadi kita panen dulu ya. Sebagian kita panen dan sebagian ada yang rontok seperti ini bos, karena memang dekat dengan tanah seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa kelembapan udaranya sangat tinggi sekali. Jadi ranting yang mengganggu perawatan kita harus kita potong. Ini cara saya pribadi bos ya, tidak harus diterapkan untuk tanaman jeruk teman-teman semuanya. Terserah bisa terapkan atau tidak. Yang jelas setiap petani punya cara tersendiri. Jadi seperti ini harus kita potong kalau menurut saya bos. Nah sudah bos, sudah kita potong ya yang dekat dengan tanah. Kemudian yang kedua ya, yang harus kita pangkas adalah ranting-ranting kecil ya di ruas-ruas dalam seperti ini. Ini harus kita potong. Oke, kita potong dulu pakai gunting bos. Nah seperti ini cara kita. Nah ini ranting-ranting kecil di ruas dalam. Ini ranting pengganggu ya, mengganggu perawatan kita dan juga sumber penyakit. Nah seperti ini bos. Nah ini juga menghambat nutrisi bos ya kalau tidak kita pangkas. Nah seperti ini cabang yang banyak seperti ini harus kita seleksi ya. Kita pilih sekiranya cabang mana yang mengganggu dan cabang mana yang produktif. Nah kalau kita pangkas yang kecil-kecil seperti ini bos. Nah udah kita sisakan yang besar yang produktif. Nah pangkas ranting pun juga tidak boleh berlebihan bos ya. Kalau berlebihan nanti daunnya kurang. Tetap kita harus pandai-pandai ya lakukan seleksi rantingnya. Nah triknya seperti orang potong rambut gitu bos. Jadi kalau setelah kita potong seperti ini, nah kita lihat aja dari kejauhan ya seperti ini. Nanti kalau ada yang kurang baru kita potong lagi. Nah, intinya seperti itu ya. Ranting-ranting kecil seperti ini harus kita bersihkan. Nah seperti ini. Ini total harus kita bersihkan bos. Nah oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, ranting yang harus kita potong adalah ranting-ranting kering. Nah seperti ini contohnya. Ini bos. Nah seperti ini ya. Ini ranting-ranting kering. Nah karena memang udaranya lembab, kemarin pasti banyak yang terserang jamur. Nah, jadi ini efek daripada serangan penyakit ya, terutama jamur di musim hujan. Nah, ini banyak ranting kering, bos. Coba kita potong ya. Nah, ini. Ini, bos. Tuh, kelihatan ya? Ini rantingnya kering semua. Nah, ini bahaya kalau tidak kita pangkas. Dia bisa menular. Jamurnya bisa menular ke ranting-ranting sebelahnya. Nah ini bos, banyak ranting kering seperti ini.
Nah, ini ranting kering. Tuh. Nah, memang pangkas ranting itu relatif lama ya, memakan waktu yang lama karena memang ranting-ranting kecil itu banyak sekali, dan ranting-ranting kering tuh ya, yang kecil-kecil seperti ini. Jadi ya memang ini kerjaan yang paling jelimet kalau menurut saya di perawatan jeruk itu. Yang paling jelimet ya ini bos, paling rumit. Nah, selanjutnya teman-teman yang perlu kita pangkas adalah tunas air ya, tunas air. Nah, kebetulan kita belum menemukan tunas air, jadi kalau tanaman jeruk yang sudah produktif seperti ini memang jarang kita temukan tunas air. Jadi tunas air itu biasanya tumbuh ketika masa-masa pertumbuhan ya, atau masa vegetatif. Jadi ini karena pasca panen jarang muncul tunas air. Tunas air pun sebenarnya kalau saya pribadi ya tidak harus kita potong total ketika kita di awal tanam. Jadi tunas air itu sebenarnya juga bagian dari calon-calon batang. Jadi kita harus pandai-pandai seleksi. Tidak harus setiap tumbuh tunas air ketika baru tanam itu ya harus kita potong, Kalau saya pribadi itu tetap kita seleksi. Nanti kita seleksi sekiranya dia nantinya kedepannya dia bisa menjadi batang yang kuat, kokoh gitu ya, dan membentuk kanopi yang bagus, itu baru kita sisakan, tidak kita potong. Tetapi kalau memang dia terlalu rimbun, terlalu banyak tunas airnya, ya harus kita potong karena dia juga menghambat nutrisi gitu bos. Nah itu bos ya. Dan selanjutnya yang harus kita potong adalah duri ya bos ya, duri-durinya. Kalau duri banyak bos. Oke, kita cari dulu ya duri-duri. Nah seperti ini bos. Nah duri-duri ini juga ini menghambat ya, menghambat ketika pemanenan ya. Nah ini harus kita potong supaya tidak terkena tangan kita. Duri-duri seperti ini harus kita buang bos, supaya yang panen juga seneng gitu ya. Kalau panen tidak ada durinya itu seneng, tapi kalau banyak durinya itu alamat ya lama gitu. Karena kena durinya apa pohon jeruk itu ya gitulah rasanya bos ya, sakit bos rasanya. Oke teman-teman, kita lanjut pangkas rantingnya dulu. Nah itu bos ya perbandingannya sebelum kita pangkas ranting dan sesudah kita pangkas ranting. Nah ini bos, banyak sekali bos. Nah, udah bersih, di ruas dalam sudah bersih. Tapi kalau kita lihat dari jauhan itu masih terlihat rimbun. Nah seperti ini bos, maksud saya bos, pangkas ranting itu memang harus seperti ini. Jadi tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh asal-asalan juga. Nah ini masih kelihatan rimbun ya dari jauh, tapi kalau kita mendekat ke dalam, nah bersih ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah sekali lagi ini cara saya pribadi ya, bisa diterapkan di tanaman teman-teman semuanya, dan juga bisa juga tidak diterapkan ya, atau teman-teman punya cara yang lain. Setiap petani punya cara tersendiri bos
untuk merawat tanamnya. Hasil akhirnya seperti apa? Nantinya juga tanaman yang berbicara gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.